Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kawasan desain. Kawasan desain ini merupakan proses yang sangat menentukan sukses atau tidaknya kegiatan belajar mengajar. Kawasan desain mempunyai dua tingkatan. Yang pertama, kawasan mikro dan yang kedua adalah kawasan makro. Untuk yang kawasan mikro ini seperti pembelajaran dan modul. Untuk yang kawasan makro itu seperti kurikulum. Kawasan desain ini meliputi 4 cakupan. Yang pertama adalah desain sistem pembelajaran. Di mana yang pertama ini adalah kita harus menganalisis, merancang, mengaplikasikan, terus penilaian pembelajaran dan mengevaluasi. Jadi di sini sistem pembelajarannya itu seperti kita bagaimana memproduksi bahan-bahan, bagaimana penjabaran materi, bagaimana kita mengembangkan rumusan materi yang akan kita berikan kepada peserta didik. Untuk yang kedua adalah desain pesan. Desain pesan ini seperti contohnya itu bagaimana cara kita mengolah bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Sehingga apa yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik, maksud saya baik gitu ya. Dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Jadi mudah untuk memahaminya dan tidak berbelit-belit gitu. Untuk yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini sangat penting. Karena apa? Di sini adalah cara atau metode yang akan kita gunakan. Bagaimana kita mengelola materi itu agar tidak membosankan, agar menarik, dan agar mudah dipahami dan efisien tentunya ya. Yang keempat adalah karakter peserta didik. Di sini sebelum kita menerapkan strategi pembelajaran, kita harus paham karakter peserta didiknya itu seperti apa. Misalkan di kelas ini banyak yang sudah paham, terus anak ini belum paham. Terus kita tuh juga harus memotivasi dan kita juga harus membentuk kepribadiannya. Kita harus paham karakter peserta didik agar kita dapat menentukan strategi atau metode yang tepat untuk pembelajaran di kelas. Baik, selanjutnya adalah pemanfaatan. Pemanfaatan media merupakan alat yang digunakan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Banyak bahan yang digunakan yang dimanfaatkan untuk melakukan proses belajar yang efektif. Pemanfaatan media merupakan penggunaan media secara sistematis dalam sebuah pembelajaran dengan menyesuaikan terlebih dahulu dengan desain pembelajaran yang telah disusun sebelumnya, sehingga antara penugasan media dengan tujuan pembelajaran yang dicapai keduanya memiliki korelasi. Misalnya bagaimana suatu film diperkenalkan atau ditindaklanjuti dan polanya sesuai dengan bentuk belajar yang diinginkan. Prinsip-prinsip pemanfaatan juga dikaitkan dengan karakteristik pendidik. Adapun beberapa contoh pemanfaatan media dalam kegiatan pembelajaran antara lain sebagai berikut. 1. Pemanfaatan media video dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan kaset audio dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pemanfaatan komputer dalam jaringan internet dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, setiap sekolah harus mampu memanfaati alternatif teknologi yang tersedia tanpa meninggalkan perhatian atas 4 aspek penting dan teknologi, yaitu 1. Aspek aksesibilitas, yang kedua biaya, dan ketiga efektivitas dalam fungsi pembelajaran. Yang keempat adalah kemampuan teknologi untuk mendukung interaktif antara peserta didik dan tenaga pendidik. Selanjutnya ada pengembangan. Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan berakar pada produksi media. Melalui proses yang bertahun-tahun, perubahan dalam kemampuan media ini berakibat pada kemampuan kawasan. Terdapat faktor pendorong yang mengakibatkan adanya kawasan pengembangan, di antaranya pesan yang didorong, strategi pembelajaran yang didorong oleh teori manifestasi fisik dari teknologi,
perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan pembelajaran. Dalam pengembangannya ada proses penyalinan rinci desain ke dalam bentuk fisik yang mencakup pertama teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Di sini ada pemanfaatan. Pemanfaatan adalah selanjutnya ada pengelolaan. Pengelolaan meliputi teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, dan supervisi. Kawasan pengelola bermula dari administrasi pusat media, program media, dan pelayanan media. Pembauran perpustakaan dan program media membuahkan pusat dan ahli media sekolah yang dapat dirincikan sebagai satu pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, dan pengelolaan sistem penyampaian, dan terakhir ada pengelolaan informasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dua, yaitu kawasan penilaian dan juga kawasan pengelolaan. Apa sih itu kawasan penilaian? Kawasan penilaian adalah sebuah proses mengenai tidaknya pembelajaran dan belajar. Penilaian merupakan kegiatan untuk mengkaji serta memperbaiki sesuatu produk atau program. Jadi sebuah penilaian adalah proses penentuan memindai tidaknya pembelajaran dan kawasan penilaian belajar. Penilaian mulai dengan analisis masalah. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun dan penilaian pembelajaran karena tujuan dan hambatan dijelaskan pada langkah ini. Dalam kawasan penilaian, dibedakan pengertian antara penilaian program dan juga penilaian proyek dan penilaian produk. Masing-masing pembelajaran seperti halnya penilaian formatif dan penilaian sumatif. Di penilaian sendiri ada proses yang memungkinkan pendidikan dan pembelajaran, meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah analisis masalah. Apa sih analisis masalah itu? Analisis masalah memerlukan penentuan dan pendefinisian dimensi masalah melalui penggunaan pengumpulan informasi dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada tolak ukur, yang mana teknik untuk menentukan kemampuan pendidikan untuk mempelajari kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk dalam tolak ukur pengukuran. Selanjutnya yang ketiga yaitu bersifat sumatif. Apa itu bersifat sumatif? Masalah sumatif terkait dengan pengolahan pengetahuan tentang sumber untuk membuat keputusan pemanfaatan dan nilai formatif. Evaluasi formatif terjadi selama pengembangan atau peningkatan program ataupun bidang. Yang keempat yaitu proses dan sumber proses. Hasil akhir dari operasi atau kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Memahami proses memerlukan pemahaman urutan asupan tindakan dan keluaran. Sumber di sisi lain adalah asal yang mempromosikan pembelajaran seperti sistem layanan, materi pendidikan, dan lingkungan. Sumber belajar meliputi personil, pengeluaran, dan fasilitas di samping bahan dan teknologi yang digunakan dalam proses pendidikan. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu setiap orang belajar menentukan kompetensi termasuk dalam semua sumber belajar. Selanjutnya yaitu kawasan pengelolaan. Apa sih Pak kawasan pengelolaan itu? Pengelolaan merupakan pengendalian melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Kawasan ini awalnya dari administrasi, pusat media, program media, dan penyelenggaraan pemanfaatan media. Secara singkat, ada 4 kategori dalam kawasan pengelolaan. Yang pertama yaitu pengelolaan proyek. Pengelolaan proyek meliputi perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek, desain, serta pengembangan.
Yang kedua yaitu pengelolaan sumber pengelolaan. Pengelolaan sumber mencakup perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Yang ketiga yaitu pengelolaan sistem. Penyampaian pengelolaan sistem itu meliputi perencanaan, pemantauan, pengendalian, seperti itu. Selanjutnya yaitu pengelolaan informasi. Apa sih pengelolaan informasi itu? Pengelolaan informasi itu meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara penyampaian, pengiriman, pemindahan, atau pemrosesan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Cukup banyak tumpang tindih terjadi antara penyimpanan, pengiriman, ataupun pemindahan dan pemrosesan karena fungsi yang satu sering diperlukan untuk memerlukan fungsi yang lain. Teknologi yang dijelaskan pada kawasan pengembangan merupakan metode penyimpanan dan penyampaian. Pengelolaan informasi penting untuk memberikan akses dan keakraban. Dari sini dapat kita simpulkan ya, bahwa penilaian adalah proses penentuan memandai tidaknya pembelajaran dan kawasan penilaian belajar. Penilaian mulai dengan analisis masalah. Ini merupakan langkah awal yang penting dan dalam pengembangan dan penilaian pembelajaran karena tujuan dan hambatan dijelaskan pada langkah ini. Dalam kawasan penilaian dibedakan pengertian antara penilaian program, penilaian proyek, dan juga penilaian produk. Selanjutnya yaitu pengelolaan, merupakan pengendalian melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Kawasan ini awalnya dari administrasi pusat media, program media, dan juga pelayanan pemanfaatan media. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Nun wal qalami ma masturun fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya adalah kolerasi antar bidang kawasan teknologi. Tadi sudah dijelaskan bahwa bidang kawasan teknologi pendidikan itu ada 5. Yang pertama itu adalah kawasan desain, yang kedua adalah kawasan pengembangan, yang ketiga adalah kawasan pemanfaatan, yang keempat adalah kawasan pengelolaan, dan yang terakhir adalah kawasan penilaian atau evaluasi. Nah, yang pertama itu adalah kawasan desain. Nah, di mana kawasan desain itu merupakan rancangan utama atau kita tuh merancang seperti apa pembelajaran yang akan proses belajar mengajar itu yang akan kita sukseskan itu seperti apa. Kita harus merancangnya terlebih dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kawasan pengembangan, di mana ini bisa diterjemahkan spesifik. Ini adalah penerjemahan desain dalam bentuk fisik, misalkan teknologi cetak, terus ada lagi teknologi audiovisual. Nah, terus ada lagi teknologi berbasis komputer. Nah, itu kita harus mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik melalui teknologi tersebut ya. Untuk yang selanjutnya adalah kawasan pemanfaatan, di mana di sini kita tuh harus menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Nah, seperti contohnya itu pemanfaatan media, pemanfaatan inovasi, implementasi, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu kawasan pengelolaan, di mana kita harus mengelola semua yang ada dalam kegiatan belajar mengajar, seperti kita harus mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, maksudnya mengelola sumber, mengelola penyampaian, mengelola informasi. Dan untuk yang terakhir adalah kawasan penilaian, di mana kita butuh evaluasi apakah kegiatan belajar mengajar ini berhasil dan sesuai dengan tujuan pendidikan atau justru
belum atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan pendidikan. Nah, untuk kesimpulannya, teknologi pendidikan itu merupakan cara yang sistematis dalam desain, penerapan, dan evaluasi proses belajar dan mengajar secara keseluruhan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik berdasarkan pada penyelidikan teori belajar, komunikasi, dan penggunaan secara kombinasi dari berbagai sumber manusia dan non-manusia untuk memperoleh efektivitas pengajaran. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang bisa menyalurkan pesan yang merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada siswa.